Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salah satu tragedi dalam kehidupan orang Kristen adalah mudah lupa. Lupa yang seperti apa? Bukan lupa uang taruh di mana atau barang taruh di mana atau lupa hafalan-hafalan kita. Tetapi lupa yang dimaksud adalah lupa terhadap pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, tidak heran ada orang Kristen yang sepanjang hidupnya dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, jikalau hal itu terjadi di dalam kehidupan kita, ini bukanlah sesuatu hal yang juga mengejutkan. Mengapa, saudara? Karena di dalam sepanjang kitab, khususnya Perjanjian Lama, kita melihat akan kehidupan orang Israel. Bahkan sebagai contoh, ketika orang Israel hidup di padang gurun, mereka padahal sudah melihat akan tiang awan dan tiang api. Tetapi ketika pergumulan hidup datang, mereka langsung melupakan semua pemeliharaan Tuhan dan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang mereka cari, yang mereka minta kepada Musa adalah tanda-tanda. Dan akhirnya tanda-tanda itulah yang akhirnya menjadi fokus di dalam hidup mereka. Bukan lagi siapakah Tuhan yang menuntun mereka. Saudara, hal ini juga terjadi terhadap orang-orang Israel, secara khusus orang Farisi pada zaman Tuhan Yesus Kristus. Setelah mereka mendengar dan mengetahui akan tanda daripada Tuhan Yesus Kristus, mereka tetap saja datang meminta tanda lagi. Nah, saudara, apakah Tuhan Yesus memberikan tanda kepada mereka? Tidak. Bukan berarti Tuhan Yesus tidak sanggup memberikan tanda kepada mereka. Tetapi Yesus tahu bahwa sekalipun tanda-tanda itu mereka lihat, mereka tetap tidak akan percaya. Nah, saudara, ternyata kedegilan ini juga terjadi pada murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Murid-murid yang sudah melihat dan mendengar akan segala sesuatu apa yang Yesus lakukan. Tapi kenapa juga di dalam bagian Markus pasal 8 ayat 11 sampai 21 bahwa murid-murid juga dikatakan tidak mengerti, tidak paham. Entahkah mungkin apakah mereka sudah terkena penyakit amnesia, penyakit lupa. Ya, saudara, kita bisa melihat itu di dalam Markus pasal 8 ayat 14. Diceritakan tentang bagaimana waktu itu murid-murid lupa membawa roti. Mereka hanya membawa satu roti. Dan ketika mereka mendengarkan pengajaran Yesus untuk berwaspada terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes, murid-murid malah berpikir Yesus ngomong seperti itu karena mereka tidak punya roti. Saudara, ketika Tuhan Yesus tahu apa yang ada, yang diperbincangkan di dalam hati dan pikiran murid-murid, Tuhan Yesus menegur mereka dan berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu masih mempersoalkan soal roti? Tidakkah kamu mengerti? Tidakkah kamu paham? Atau degilkah hatimu? Bukankah kamu punya mata? Tidakkah kamu melihat? Bukankah kamu punya telinga? Tidakkah kamu mendengar? Atau sudahkah kamu melupakan semua itu?" Saudara, Yesus mengingatkan kembali kepada murid-murid, mengapa mereka tetap mempersoalkan roti, padahal mereka baru saja melihat bagaimana tanda Yesus ketika Yesus melakukan mujizat yang begitu luar biasa. Dengan 5 roti ia pecah-pecahkan, memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, kepada 4.000 orang dengan 7 roti. Bahkan ada sisa 12 bakul, ada yang sisa 7 bakul. Yesus bertanya kepada mereka, "Apakah kamu lupa akan semua itu? Tidak mengertikah kamu akan semua itu?" Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimanakah dengan kehidupan kita? Saudara, apakah kita seperti orang Farisi yang di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang kita fokuskan hanyalah tanda-tanda? Kita ingin tanda-tanda pertolongan, tanda-tanda mujizat itu yang terus kita cari. Saudara, jikalau hal itu terjadi, saudara, saya bisa pastikan, saudara, ketika masalah pergumulan itu datang silih berganti, maka itu akan sangat berat untuk dihadapi. Bahkan tidak perlu mungkin masalah yang berat, masalah yang ringan saja pun bisa menghempaskan dan menghancurkan hidup saudara. Saudara, apakah saudara seperti murid-murid? Kita yang seperti murid-murid, sekalipun kita sudah banyak mendengar firman Tuhan, kita membaca firman Tuhan, tetapi apakah kita mungkin sampai saat ini tidak mengerti, tidak paham, atau mungkin kita sering lupa akan pemeliharaan dan karya Tuhan di dalam kehidupan kita? Jikalau hal itu terjadi, saudara, maka saya bisa pastikan juga
Kehidupan kita sebagai orang Kristen akan dipenuhi dengan ketakutan dan kekhawatiran-kekhawatiran. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita tidak ingin hidup dengan demikian. Oleh karena itu, saudara, marilah saya mengajak saudara untuk mengingat dan juga menyadari kepada siapakah Tuhan yang kita percaya. Kita percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang berkuasa itu ada begitu banyak karya-karyanya yang begitu luar biasa yang sedang Ia kerjakan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimanakah supaya hidup kita tetap mengingat akan karya Tuhan itu? Saudara, yang pertama, saudara, saya mengajak, marilah setiap hari kita mengisi kehidupan kita dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, saudara, marilah terus memohon kepada Tuhan agar senantiasa diberikan iman yang teguh di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, tak kalah kekhawatiran dan ketakutan datang melanda saudara. Marilah ingatlah segala karya Tuhan yang telah Ia nyatakan di dalam kehidupan kita di masa lampau. Kenapa, saudara? Kalau di masa lalu Tuhan pelihara, di masa kini Tuhan juga akan pelihara. Bahkan di masa depan Dia tetap sama, Dia akan tetap memelihara kita. Saudara, bersama dengan Tuhan, kita bisa menang terhadap segala ketakutan dan kekhawatiran hidup. Karena kita tahu Tuhanlah sumber kekuatan kita. Mari jadilah orang Kristen yang tidak mudah lupa. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Lihatlah, dunia perlu kasih Allah. Manusia binasa di dalam dosa. Hidup untuk diri tiada tujuan. Semua berlalu dengan sia-sia.